Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikutin semuanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Al-Syafi'i Al-Ash'ari fi kitabih Riyadhus Shalihin rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Kita lanjutkan hadis yang kedua di dalam bab tentang bersegera berbuat baik dan menganjurkan kebajikan serta bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan tanpa ragu-ragu. Hadis yang kedua, an Abi Sarwa'ata, bisa dibaca Sarwa'ata, bisa dibaca Sirwa'ata, ya. Cuman dikasih sin, yang benar dikasih sinnya. Bisa dibaca Sarwa'ata, bisa dibaca Sirwa'ata. Bikasri sini, ada tulisannya. Nah, bikasri sini al-muhmalati wa fathiha. Itu kalau bahasa kitanya daripada Abi Sirwa'ata atau dibaca Sarwa'ata. Bikasri sin, dengan kasrah huruf sin, al-muhmalati yang tidak bertitik. Nah, bacanya kalau bikasri sin bacanya Sirwa'ata. Wa fathiha boleh juga dibaca Sarwa'ata. Nah, jadi boleh Sirwa'ata boleh, Sarwa'ata boleh. Siapa namanya Abi Sirwa'ah? Uqbata ibnil Harithi radhiyallahu ta'ala anhu qala salaitu wara'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil madinati al-asra fasallama thumma qama musri'an fatakhatta riqaban nasi ila ba'di hujari nisaihi fafazi'an nasu min sur'atihi fakharaja alaihim fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi faqala dzakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu ayyahbisani fa'amartu bikismatihi. Rawahul Bukhari wa fi riwayatin lahu kuntu khallaftu fil baiti tibran minas sadaqati fakaritu an ubayyitahu. Dari Abi Sirwa'ah Uqbah bin Harith radhiyallahu ta'ala anhu berkata dia, aku salat asar. Kata siapa ini? Uqbah bin Harith.
Abu Sirwa'ah, anak bapaknya Sirwa'ah. Dia punya anak, Uqbah ini punya anak namanya Sirwa'ah. Namanya siapa? Namanya bapaknya Sirwa'ah itu siapa? Uqbah bin Haris. Aku salat asar di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Kemudian setelah salam beliau terus cepat-cepat bangkit melangkahi leher, yakni barisan para sahabat. Asal kata riqaban nas. Maksudnya Nabi membelah saf. Jadi setelah salam Nabi kita tiba-tiba langsung assalamualaikum. Langsung beliau jalan membelah saf para sahabat. Karena rumah Nabi itu ada di samping masjid ya. Nah, jadi kayak mihrab seperti itu. Jadi Nabi membelah para sahabat, saf para sahabat masuk ke kamar, masuk ke rumah. Menuju ke kamar salah seorang istrinya. Tidak disebutkan dalam hadis ini istri beliau yang mana, tapi mungkin adalah Siti Aisyah, karena Siti Aisyah itu rumahnya berdempetan dengan masjid. Para sahabat terkejut atas tergesa-gesanya itu. Kemudian beliau keluar dan melihat para sahabat terkejut atas ketergesa-gesaannya itu. Lalu beliau bersabda, aku ingat sepotong emas dan aku tidak ingin terganggu karenanya, maka aku menyuruh untuk membagi-bagikannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat yang lain dikatakan, aku, kata siapa aku itu? Bukan. Oh ya, aku meninggalkan, ya, maksudnya Nabi ya. Aku meninggalkan sepotong emas yang harus kusedekahkan tertinggal di rumah, maka aku tidak ingin emas itu menginap di tempatku. Jadi maksudnya dalam hadis ini, pada saat itu para sahabat salat. Hadis ini kan diriwayatkan oleh Uqbah ibn al-Harith. Salat asar, setelah salat asar, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tanpa baca wirid, tiba-tiba Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung pulang menuju rumah, menuju kamar beliau. Tidak lama kemudian Nabi keluar lagi masuk ke dalam masjid. Para sahabat kaget, ada apa ini? Kok Nabi keburu-buru ini? Biasanya baca wirid dulu, kok langsung selesai salam langsung masuk rumah, ada apa ini? Tidak lama kemudian masuk lagi ke masjid. Lalu Nabi mengatakan, bahasa kitanya nih ya, mungkin kalian kaget wahai sahabatku melihat apa yang kukerjakan. Iya ya Rasulullah, kami kaget, ada apa ini? Kata Nabi, aku teringat ada tersimpan emas dari sisa rampasan perang. Ya, ada emas yang belum sempat dibagikan. Maka kata Nabi, aku tidak mau berlama-lama emas itu tersimpan. Langsung bagi, kata Nabi. Langsung dibagi. Coba lihat Nabi kita. Haknya orang, beliau tidak mau lama-lama di rumah. Nah, jadi ada harta rampasan perang yang saat itu belum terbagi. Pas sholat teringat Nabi, selesai salam langsung ambil bagi, kata Nabi. Itu Nabi. Nah, lain orang zaman sekarang, ada yang jahat. Kalau yang jahat apa? Dikorupsi. Dikorupsi emasnya.
simpan dulu di rumah. Emas. Nah, menunjukkan Nabi tidak tergiur dengan harta seperti itu. Kalau memang ada haknya orang lain, bagikan. Jangankan punya orang lain, punya Nabi pun Nabi membagikannya. Apalagi hak orang lain, Nabi tidak pernah menahan-nahannya. Begitulah yang banyak dicontohkan para ulama seperti itu. Termasuk juga Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani yang kita kenal dengan Syekh Muhammad Samman. Beliau itu kalau kedatangan tamu dari raja-raja, dari para pejabat, dari orang-orang kaya pada waktu itu, banyak yang memberikan hadiah emas, perak, karena zaman dulu tuh uang berbentuk dinar dan dirham. Dinar berupa emas, dirham berupa perak. Makanan, minuman, hadiah banyak sekali. Apakah beliau ambil? Nah, beliau bagi-bagi sama fakir miskin. Ada orang yang datang ziarah ke makam Nabi, bagi-bagi, kata Syekh Muhammad Samman. Ada mau nyimpan sendiri, bagi. Ah, itu punya sendiri, apalagi punya orang lain, mesti dibagikan. Tidak mau sampai tersimpan. Begitu ya. Hati-hati kalau jadi pejabat atau apa begitu, dapat sumbangan langsung bagi. Ini kadang disunat atau disunat lah. Nah, dari atas umpama turun 1 miliar, nanti turun lagi ke sini dipotong lagi, tanda tangan potong, nanti turun lagi potong, sampai ke RT potong, sampai ke orang yang dapat sumbangan potong lagi, dipotong semuanya. La ilaha illallah. Tidak boleh seperti itu, korupsi. Apa ujung-ujungnya? Dana aspirasi katanya. Dana aspirasi. Habis duit orang potong-potong, kasihan. Dan tidak boleh. Nah, kalau Nabi kita Muhammad SAW tidak, beliau bagikan langsung. Jangankan punya orang, punya sendiri beliau kasih, apalagi punya hak orang lain, maka beliau tidak pernah akan menahannya. Lanjut ya, hadis yang ketiga. An Jabir radhiyallahu taala anhu qala rajulun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauma uhudin ara'aita in qutiltu fa aina ana qala fil jannati fa alqa tamaratin kunna fi yadihi thumma qatala hatta qutila muttafaqun alaihi. Ini mantap nih manusia ini. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa pada suatu peperangan Uhud ada seseorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan siapa laki-laki ini. Ini sahabat mau ikut perang Uhud. Dia bertanya kepada Nabi. Apa yang dia tanya? Ya Rasulullah, apakah Tuhan tahu seandainya aku terbunuh, maka di manakah tempatku? Lalu beliau menjawab, Nabi maksudnya ya, di dalam surga. Kemudian orang itu terus melemparkan biji-biji korma yang ada di tangannya. Lantas ia maju perang sehingga ia mati terbunuh. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Waktu perang Uhud nih, kan perang Uhud para sahabat kalah tuh. Sahabat kalah peperangan sampai Sayyidina Hamzah dibunuh oleh siapa? Wahsy, ya, budak Wahsy.
Jadi ada seseorang laki-laki, seorang sahabat tidak disebutkan namanya, dia bilang lagi makan, ya mau perang makan dulu sebelum perang daripada lapar perang. Nah, jadi itu para sahabat itu kalau perang itu santai, padahal yang dihadapinya kematian, tapi santai saja makan dulu, minum dulu, kayak nggak ada rasa takut tuh perang. Oleh karena itu Al Habib Kazim Segaf beliau mengatakan perbedaan orang munafik dengan orang yang tidak munafik, ini orang yang saleh adalah kalau antara orang munafik dengan sahabat orang saleh maksudnya adalah kalau orang munafik jikalau salat mengantuk. Dalilnya dalam Al-Qur'an, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka salat mereka malas. Subuh. Nah, itu orang munafik itu. Kalau salat malas, mengantuk. Kata Habib Kazim, kalau ada orang salat mengantuk, padahal tidur cukup, makan cukup, istirahat cukup, tapi mengantuk aja kerjaan, sholat ya, baca wirid, tapi selesai sholat, selesai baca wirid, dadang mengantuk, itu orang munafik. Nah jadi kalau orang munafik sholat mengantuk, tapi kalau perang nggak mengantuk. Kalau perang tuh nggak ngantuk. Kenapa tidak mengantuk? Karena orang munafik takut mati. Tegang gitu, kalau perang takut dia, tegang. Kebalikan para sahabat, orang soleh. Kalau orang soleh, para sahabat ketika sholat tidak pernah ngantuk. Ngantuknya bagaimanapun, ngantuk nih, kurang tidur atau kecapean. Tapi ketika sholat Allahu Akbar, langsung dia seger. Ketika sholat nih, dari takbir sampai salam seger dia. Dan memang para sahabat itu kalau sholat seakan-akan mereka itu seperti batang pohon yang ditancapkan ke tanah. Sampai-sampai burung tidak menyangka itu para sahabat. Burung menyangka itu batang. Kenapa? Kalau seandainya ada burung menghinggap di kepala mereka atau di pundak mereka, ini burung tidak menyangka itu manusia. Kenapa? Karena para sahabat tulang tegak, tidak goyang-goyang. Itu munafik itu. Sahabat tidak. Kalau salat nggak pernah ngantuk. Tapi ketika perang nih, para sahabat tuh kalau perang ngantuk, santai. Itu ya, salah satunya makan dulu. Ini musuh di hadapan, makan aja dulu, santai makan begitu. Kayak nggak takut mati begitu. Nggak takut mati, makan. Nggak pernah tegang sahabat ketika perang. Bahkan kalau perang ngantuk, pegang pedang begitu, tiba-tiba pedang mereka jatuh. Waktu di perang Badar tuh, pedang mereka jatuh, saking ngantuknya nih. Ketika teilan, jar orang Banjar teilan. Ketika terbangun, mana pedangku? Sekalinya pedang jatuh dan musuh sudah terkapar di hadapannya, membiru, menghitam, dipukul sama malaikat. Kata sahabat, wah mati sudah ya. Itu sahabat, nggak ada takut mati. Ingatin tuh anak-anak, kalau kamu sholat tuh mengantuk, ya Hayyu ya Qayyum, Allahu Akbar. Munafik itu tidak bisa dikasih amanah, pembohong itu. Kalau diberikan amanah, pembohong, berkhianat itu, belum bisa lagi. Nah, itu gampang saja. Abu yang ngelihat tuh santri itu kalau sudah salat mengantuk, menguap, ini belum bisa disuruh pegang amanah, pasti berkhianat itu, tidak bisa lagi. Nah ini sahabat nih, kita kembali. Jadi sahabat ini lagi makan kurma gitu. Tanya Rasulullah, ini perang nih. Ya, kita perang Uhud. Kalau saya mati di medan perang ini ya Rasul, kira-kira di mana aku nanti? Di surga atau neraka? Kata Nabi, surga kau.
Jadi para sahabat itu kalau orang Islam itu berperang, perang betul-betul perang ya, li'ila kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah. Bukan perang sara, bukan perang tawuran, bukan perang pemberontakan, tapi betul-betul perang yang sabilillah. Tidak ada kata kalah dalam istilah orang Islam itu. Mati masuk surga, menang dapat harta ghanimah. Mati nih di medan perang, surga. Menang dapat harta ghanimah. Jadi tidak ada istilah kalah dalam peperangan Islam itu. Walaupun zahirnya kalah di perang Uhud, tapi yang meninggal dunia, senang dia. Mereka senang. Bersyukur, alhamdulillah mati juga di medan perang katanya. Karena itu kematian yang paling baik adalah kematian di medan perang untuk menegakkan kalimat Allah. Di sahabat makan kurma. Di mana ya Rasul? Di surga atau neraka? Surga. Ini kurma yang masih di tangan, dibuangnya. Dibuangnya langsung maju ke medan perang. Tong, mati dia. Langsung mati. Enggak mikir panjang, kalau Bang habisin dulu kurma ini. Tinggal 5 biji. Enggak. Disingkirkan, taruhnya langsung maju ke medan perang. Nekat nih manusia seperti ini, pasukan berani mati. Dan akhirnya mati juga. Kalah dia? Oh tidak kalah. Itu juga yang diharapkan, mati di medan perang. Masuk surga. Karena Nabi bilang tadi, engkau di surga. Subhanallah. Ini yang kita bahas tadi adalah bersegera di dalam berbuat kebaikan. Hadis yang keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyus sadaqati a'zamu ajra ayyus sadaqati a'zamu ajra qala anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhsha al-faqra wa ta'mulul gina wa la tumhilu hatta idza balagatil hulquma qulta li fulanin kadza wa li fulanin kada wa qad kana li fulanin kada muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa ada seseorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Lalu beliau menjawab, yaitu engkau bersedekah sedangkan engkau masih sehat, suka harta, takut miskin, dan masih kepingin kaya. Wah, itu ya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga bila nyawa sudah sampai di tenggorokan, yakni pada saat sakaratul maut, maka kamu baru berkata untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian, padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan, yakni ahli waris. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kata Abu Hurairah, ada seorang laki-laki datang menemui Nabi kita Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kira-kira kalau seseorang itu bersedekah, yakni kalau aku sedekah ya Rasul, kira-kira apa yang paling afdal? Kapan yang paling afdal? Kata Nabi, ini nasihatnya Nabi kepada seseorang itu, tetapi nasihatnya kepada kita semua. Apa kata Nabi? Yang paling afdal seseorang itu bersedekah adalah ketika engkau, yakni kita juga,
ketika kita masih dalam keadaan sehat walafiat, harta banyak, takut miskin, dan masih banyak berandai-andai kepingin beli ini beli itu, itu yang paling afdal tuh. Kita ini luar biasa ya, manusia ini ya. Gaji 5 juta, alhamdulillah bisa beli motor. Gaji 10 juta beli mobil. Walaupun cuman Ayla, kredit dulu. Gaji 15 juta beli lagi yang mahalan. Gaji 30 juta Fortuner beli, kredit lagi. Gaji 50 juta Alphard dia beli. Nggak pernah berhenti tuh keinginan tuh. Nah kata Nabi, orang yang paling besar pahalanya ketika dia bersedekah adalah pada saat dia lagi sehat-sehatnya, lagi sehat walafiat, masih jaya-jayanya, harta banyak, duit banyak, takut miskin. Lalu apa akhirnya? Dia banyak berandai, duit ini banyak nih ya, apalagi sudah dapat duit gaji, saya nanti mau beli ini, mau beli itu, nabung dulu. Mau beli rumah, mau beli mobil, beli motor, nabung dulu. Nah pada saat seperti itu, kondisi orang yang seperti itu, itulah yang paling afdal bersedekah. Dilawan nafsu tadi, dilawan. Sedekah ada. Nah setiap manusia ada seperti itu timbul dalam hati kita. Jangan dipikir kalau sudah berbolang, sudah berjubah besar, sudah pangkatnya kiai, nggak ada rasa pelit. Sama aja manusia. Setannya menggoda ya, setan yang berbolang juga. Nggak usah disedekahkan, simpan aja duit, simpan. Ikam kan hendak nukar mobil, ikam kan hendak nukar rumah, ikam kan hendak ini hendak itu. Jangan disedekahkan, jangan. Disitulah ketika ada lagi pelit-pelitnya di hati kita, lawan hati tadi, keluarkan, gede banget tuh pahalanya, gede banget pahalanya, dan insya Allah Allah ganti yang lebih banyak daripada itu. Cobain aja dalam hati nih, 10.000 kah 5.000 nih, dan nafsu 5.000 aja bersedekah 5.000, tapi kita lawan 10.000 ada itu tuh ya, lawan tuh 10.000, subhanallah, besar tuh pahalanya. Cuman kebanyakan kita biasanya yang paling halus. Kalau nggak percaya, di kantong kita ada 100.000 sama 50.000. Lalu ada orang minta sumbangan, yang mana yang kita beri? 100 kali 50. 100 kali 50. Ada dua-duanya jarnya, keganalan. 100 kada, 50 kada. Pak Haji, sedekah Pak Haji, lewati dulu lah. Kada dari halus, nang minta-minta pintar. Kalau pian kada dari halus, duit galang kada apa-apa, angsulannya ada. Berapa galang hendak menyumbang? Kebanyakan kita nang halus. 150, 20, nang mana diambil? 20, ada 150, 20, 10, nang mana diambil? 10, 150, 20, 10, 5.000, nang mana diambil? 5.000, ada 150, 20, 10, 5.000, 2.000, nang mana diambil? 2.000, kalau 1.000 nggak main sudah. 150, 20, 10.000, 5.000, 2.000, 2.000-nya lembarannya 2, nang satu masih mulus, keluar dari bank nih. Nang satu lucak, bau, beplester pulang, beplester, bau haruk, cium bau haruk. Yang mana dimasukkan di kotak infak? Nama plester, kalau kada percaya coba buka kotak infak tuh nang buruk-buruk duitnya, bahkan ada nang lucu lagi, duit mainan dimasukkan juga, itu kekanakan pang biasanya, duit mainan. Nah kata Nabi, pada saat engkau pelit-pelitnya, pada saat itu engkau kepingin berandai-andai, kepingin kaya, masih banyak keperluan, pelit-pelitnya waktu itu, disitulah kata Nabi seseorang itu paling afdal bersedekah. Lawan itu, sedekah itu. Apa kata Nabi? Dan janganlah kamu menunda-nunda. Jangan menunda-nunda sampai sudah mau meninggal dunia, sudah terkapar sudah.
Baru bilang ini si fulan, sedekah untuk si fulan, sedekah untuk si fulan, sedekah untuk si fulan. Padahal kalau sudah nang seperti itu, seseorang itu boleh bersedekah hanya sepertiga saja dari hartanya. Ini orang sudah hendak sakaratul maut nih, sudah sakitnya sudah membawa kematian, kata dokter ini paling-paling seminggu lagi mati ini. Mendengar itu baru nah ya ini hartakulah, dia punya abah harta, kasihkan ke sana, ke masjid, ke pesantren sana, bari sana, bari sana. Nggak boleh, nggak boleh dihabiskan. Kalau mau juga memberi sepertiga saja. Kalau ada duit umpama 300 juta, yang disedekahkan cuma 100 juta, 200 juta untuk siapa? Ahli waris. Kenapa? Karena sudah saatnya mau meninggal dunia. Kata ahli waris, itu hak kami. Nah, kata Nabi jangan ditunda-tunda. Kalau hendak menghabiskan harta sekarang lagi sehat-sehatnya, ahli waris kalau bisa menuntut, abah sudah sedekahkan harta itu. Ikam sudah ada rumah masing-masing, sudah bisi mobil, ini harta abah hendak mensedekahkan ke sana. Untuk apa lagi? Ikam sudah bisi berata. Ini untuk abah lagi. Kalau abahnya masih sehat walafiat, anaknya tidak boleh mencegah. Kenapa? Karena masih sehat walafiat. Tapi kalau sudah sudah batuk-batukan ya, apalagi bimpus, bapak semuanya, sepertiga aja bahaya. Tidak boleh lebih daripada sepertiga harta bersedekah itu. Nah, jadi numpung sehat, disitulah yang paling afdal untuk bersedekah. Baik, cukup sekian dulu. Insyaallah kita sambunglah di kesempatan yang akan datang. Minggu ini tanggal 18 Majlis Taklim di Pondok Pesantren kami Al-Islami Nurul Anwar. Mudah-mudahan bebuan pian bisa datang. Ulun ada yang datang ke sini sebulan 2 kali. Pian seumur-umur belum pernah ke pondok. Datangi pondok, ilangi ya di hati pondok. Maka insya Allah mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim bersama. Banyak kemajuan di pondok kami, beasiswa banyak dapat, kekanakan banyak dapat beasiswa, lulusan juga banyak sudah. Karena pondok kita itu adalah pondok yang resmi, SD, SMP, SMA lengkap semuanya. Kita bisa mengeluarkan ijazah sendiri. Aman, damai, tentram, tidak ada lagi bermasalah di pondok. Jadi sudah aman, tentram. Jadi kami undang, mudah-mudahan bisa hadir nanti di tanggal 18 minggu depan. Kemudian selanjutnya tanggal 8 lagi, 8 Oktober kita mengundang lagi bebuan pian untuk acara maulid di pondok juga hari Sabtu itu, tanggal 8 hari Sabtu, pas tanggal 12 Rabiul Awal. Nanti pada hari Seninnya ulun berangkat umrah. Jadi ulun berdahulukan untuk maulidnya tanggal 8 Oktober. Jadi habis itu hari Senayannya ulun berangkat umrah plus Turki. Jadi ke Turki dulu baru berumrah. Totalnya 14 hari. Jadi dari tanggal 10 berangkat pulang sampai tanggal 23. Mudah-mudahan bisa hadir berataan di pondok kami. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi, insyaallah kita bisa mengamalkannya dan kita bisa bertemu di kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nastauduka hadhihi al-ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin farji'ha ilayna kullama nahtad ilayha waj'alna minal 'amilin bima 'allamtana. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.